Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam kegiatan Bina Jemaat GKI Ngagel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang menarik, yaitu pernikahan beda agama. Tema ini sangat relevan dan penting untuk kita bahas karena semakin banyak pasangan di tengah masyarakat kita yang menghadapi dinamika hubungan lintas keyakinan. Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang melibatkan dua pribadi untuk hidup bersama, saling melengkapi dan berbagi dalam suka maupun duka. Namun ketika perbedaan keyakinan hadir di antara dua individu, tantangannya bisa menjadi lebih kompleks. Hari ini kita akan mendalami topik ini bersama narasumber kita, Bapak Pendeta Andreas Catur Wismantono. Ya, Selamat. bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, baik-baik. Puji Tuhan. Bapak Catur ini dari GKI Dharma Permai. Betul. Betul ya Pak? Oke. Jadi kita akan mendengarkan pengalaman, pandangan, serta masukan dari sisi rohani. Semoga diskusi ini akan menjadi inspirasi untuk kita semua. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin sebelum kita masuk ke topik perbedaan agamanya dalam sebuah pernikahan, ada baiknya kita membahas dulu gitu ya Pak. Pernikahan itu secara umum seperti apa, terutama dari sisi Kristiani begitu Pak. Wah, ini memang topik yang sangat relevan dan sangat update gitu ya. Nah, pernikahan itu menjadi sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Nah, saya ingin coba sedikit menjelaskan mengenai perjalanan hidup sebuah pernikahan. Bahwa hidup pernikahan itu memiliki dimensi unpredictable. Ya walaupun memang perlu disiapkan begitu ya, tetapi realita hidup itu sungguh unpredictable. Ya ketika seseorang menikah sampai mau umur berapa tidak ada seorang pun tahu. Dan ya harapannya selalu bahagia begitu ya. Tetapi kenyataannya bisa jadi di tengah perjalanan pernikahan ketidakbahagiaan justru muncul. Dan ketika berharap sebuah pernikahan itu dianugerahi anak, tapi banyak juga keluarga-keluarga yang tidak punya anak dan sebagainya. Apakah bisa sampai bahagia di usia tua? Tidak ada seorang pun yang tahu. Sehingga hidup di dalam sebuah pernikahan itu memang unpredictable. Maka konsep mengenai apa itu pernikahan di dalam sebuah dinamika kehidupan suami istri itu menjadi penting. Supaya ketika menghadapi realita yang tidak seperti yang diharapkan itu tidak goyah begitu ya. Nah, saya ingin mengutip ini apa yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer tentang pernikahan begitu ya. Sebagaimana Anda saling memberikan cincin, tetapi Anda menerimanya dari tangan pendeta. Nah ini waktu pemberkatan gitu ya. Demikianlah cinta datang dari Anda. Tetapi pernikahan datang dari atas. Dikaruniakan oleh Allah. Sebagaimana Allah lebih tinggi daripada manusia. Demikianlah tingginya kekudusan, kebenaran, dan janji dari kasih. Bukan cinta Anda yang menopang pernikahan, melainkan sejak sekarang, yaitu sejak seseorang itu menikah, pernikahanlah yang menopang cinta Anda. Saya kira apa yang disampaikan oleh Dietrich Bonhoeffer ini, seorang teolog dari Jerman, itu memahami bahwa pernikahan itu datangnya dari Tuhan, karunia daripada Tuhan. Sehingga pernikahan yang dijalani oleh laki-laki dan perempuan itu selalu terkait dengan yang mengaruniakannya, yaitu Tuhan. Sehingga di dalam sebuah pernikahan sepatutnya itu menjunjung tinggi kekudusan, kebenaran, dan janji dari kasih. Karena sebenarnya bukan cinta kita yang menopang pernikahan gitu ya. Tetapi pernikahanlah yang menopang cinta kita di dalam sebuah relasi sebagai suami istri. Saya kira pernikahan menurut Dietrich Bonhoeffer seperti itu. Luar biasa ya, ini statement yang luar biasa gitu ya Pak. Justru pernikahan itu yang menopang cinta gitu ya Pak. Yang selama ini mungkin kita memahami cinta yang menopang pernikahan, ternyata pernikahan itu menopang cinta karena pernikahan itu dari Tuhan begitu Pak. Iya.
dan harus ada kekudusan. Luar biasa Pak, saya yang insightful banget gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana jika pernikahan itu ternyata harus dilakukan oleh dua orang yang berbeda agama? Gitu. Apakah memungkinkan atau seperti apa begitu Pak? Nah, sebelum menjawab ke situ, saya ingin mengajak kita kembali kepada konsep ya sebuah pernikahan itu apa gitu. Nah, kalau tadi di Tribun Hover, sekarang saya mengajak untuk kita melihat dari perspektif Tuhan Yesus. Ya, ketika menjawab pertanyaan dari orang-orang Farisi mengenai perceraian. Gitu. Nah, ini satu hal yang sangat ironis. Tuhan mempersatukan tetapi manusia justru menceraikan begitu ya. Nah, maka ketika Tuhan Yesus memberikan jawab mengenai perceraian dari orang Farisi itu, Yesus mengatakan demikian yang tercatat di dalam Injil Matius 19 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Di sana dikatakan, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia, yaitu Allah, yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya kira ini menjadi hal yang sangat penting mengenai konsep pernikahan secara Kristiani. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengulang kembali dari apa yang dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua itu. Sama persis. Dan Tuhan Yesus menegaskan bahwa satu daging itu merupakan intervensi daripada Tuhan. Sebab pernikahan itu yang mencipta, yang menginginkan, yang menghendaki, yang mendesain, itu bukan manusia. Tetapi Tuhan. Maka itu ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, nah saya kira ini juga penting ya, konsep pernikahan secara Kristiani, berdasarkan firman Tuhan bahwa laki-laki dan perempuan begitu ya, jadi bukan pernikahan sejenis. Gitu. Oke. Karena sekarang ini kan banyak yang seperti itu. Jadi konsep ini yang saya kira perlu dipegang supaya ketika menjalin sebuah relasi, lalu mendapati satu kenyataan, oh berbeda. Nah ini yang saya kira perlu dicermati bersama-sama. Ya, supaya pernikahan itu tidak dibangun dari perbedaan keyakinan, iman gitu. Karena kompleksitas masalah nanti akan semakin berlapis-lapis begitu. Ya. Oke, berarti itu Pak ya. Jadi artinya pernikahan ini memang harus dilandasi oleh konsep-konsep yang benar gitu Pak. Betul. Ya. Akan menjadi complicated itu seperti apa gitu ya Pak, kira-kira gambarannya Pak? Oke. Ini saya coba memberikan gambaran ya. Ya. Yang terkait dengan keimanan begitu ya. Jadi bagaimana mungkin kalau saya menikah dengan yang berbeda. Satu waktu saya ingin datang kepada Tuhan saya begitu. Sementara pasangan saya kepada Tuhannya begitu. Nah ini yang jadi berbeda begitu. Nah Tuhan saya ngomongnya tentang pernikahan seperti ini gitu. Nah kalau Tuhan dari pasangan saya ngomongnya pernikahan yang berbeda, nah itu jadi menyebabkan kompleksitas permasalahan itu semakin banyak. Begitu. Belum nanti yang lainnya. Begitu. Berarti Pak, kalau semisal salah satu pasangannya ini mau gitu Pak untuk mengikuti konsep pernikahan Kristen atau menjadi Kristen gitu Pak, apakah itu berarti masalahnya semua selesai atau seperti apa gitu Pak? Ya. Wah ini pertanyaan yang bagus sekali ini. Saya kira ini menjadi sebuah perenungan kita untuk kita menyadari bahwa kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi. Tetapi kembali lagi bahwa di dalam membangun sebuah pernikahan harus ada konsep ya pernikahan yang jelas berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah kalau tadi ditanyakan ya tentang bagaimana kalau sudah
terlanjur seneng begitu ya, jatuh cinta, baru tahu loh ternyata beda begitu ya. Nah saya kira kita perlu memiliki satu dasar pemahaman mengenai pernikahan itu, bahwa Tuhan itu yang mempersatukan. Nah kalau memang Tuhan yang mempersatukan, hidup sebagai suami istri ini satu di dalam iman yang sama. Gitu. Nah sehingga kalau toh misalnya saya sudah menjalin relasi lalu ternyata orang yang saya cintai ini berbeda gitu. Nah saya harus komunikasikan mengenai konsep pernikahan itu sendiri lebih dulu. Supaya calon pasangan saya ini tahu persis apa yang saya pahami, apa yang saya jadikan sebuah dasar di dalam nanti menikah. Karena kalau berbeda pemahaman, berbeda dasar, wah ini akan berat. Ya, karena kalau di dalam iman Kristen, bahwa pernikahan itu memiliki dimensi insani, tetapi sekaligus juga dimensi ilahi. Karena Tuhan yang menyatukan. Jadi ada campur tangan Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Nah, ini yang saya kira perlu dijelaskan ya sebelum melangkah lebih jauh ketika menjalin sebuah relasi itu. Karena tujuan daripada menikah itu bukan hanya satu sama lain saling dibahagiakan, tetapi Tuhan yang mempersatukan itu sudah berkenan enggak gitu. Jadi pertanyaan itu juga perlu untuk kita sharingkan kalau memang ada upaya ya dari pasangan, calon pasangan itu terbuka begitu. Tetapi kalau pada akhirnya tidak mau terbuka, ya enggak apa-apa. Karena memang belum mengarah secara pasti untuk pernikahan itu. Tetapi langkah-langkah itu mesti ditempuh. Supaya nanti ketika masuk di dalam sebuah pernikahan, itu kebahagiaannya bukan kebahagiaan yang transaksional. Artinya kalau kamu menyenangkan, ya aku menyenangkan kamu. Nah ini kan terkait dengan keimanan seseorang. Nah kalau iman saya kepada Kristus, ya kalau toh misalnya pasangan hidup saya nantinya itu tidak menyenangkan saya akan tetap berupaya menyenangkan. Karena apa? Saya bagaimana memperkenan Tuhan. Dan itu terekspresi atau terwujud di dalam upaya menyenangkan pasangan. Nah itu terkait dengan relasi personal saya dengan Tuhan. Nah ini saya kira menjadi penting di dalam menjalani sebuah pernikahan. Maka tahap-tahapnya, prosesnya itu mesti perlu terbuka. Dan walaupun mungkin terasa lambat dan sulit begitu ya, saya kira itu justru menguji tentang nantinya cinta itu didasarkan pada apa begitu. Luar biasa ya. Jadi ketika kita menyenangkan pasangan itu sebenarnya bentuk kita juga apa namanya ya, menyayangi Tuhan juga sebenarnya Ya, gitu ya Pak ya. Iya, iya. Saya pikir kalau saling berpikir seperti itu hubungan akan indah sekali gitu ya Pak. betul. Iya, iya. Jadi walaupun ada masalah tetapi bukan problem oriented gitu ya. Tetapi pada God's oriented, jadi rencana Tuhan atas permasalahan yang sedang dihadapi ini apa. Karena justru ketika mengalami rumitnya masalah, itu Tuhan punya rencana untuk saling mendewasakan. Ya, suami mendewasakan istrinya, istri mendewasakan suaminya. Karena memang Tuhan punya rencana. Berarti mungkin kalau secara praktikal Pak, secara praktis artinya sebelum menikah itu perlu diskusi yang terbuka gitu ya antar calon. Apalagi kalau ini urusannya terkait dengan perbedaan agama, perbedaan keyakinan gitu ya Pak. Betul sekali. Jadi masa pacaran itu menjadi penting begitu ya. Jadi saya kira untuk pacaran, nah ini saya kira cocok juga sih untuk teman-teman pemuda begitu ya. Yang saat ini sedang lirik-lirik mulai tertarik dengan seseorang begitu ya. Tetapi harus dengan lawan jenis ya, jangan dengan sejenis. Karena itu firman Tuhan begitu ya. Jadi kalau ada dorongan tertarik dengan sejenis, bertobat ya. Jadi ketika berpacaran itu
bicara terbuka apa adanya. Tentang iman, tentang keyakinan. Jadi bukan hanya sebatas kita membicarakan tentang agamanya begitu ya, tetapi yang paling dalam. Karena itu yang nanti akan dijalani bersama-sama. Ya terkait selalu dengan konsep pernikahan itu. Ya walaupun mungkin akhirnya ya wes nanti saya enggak apa-apa wes ikut agamamu begitu ya. Tetapi kalau tidak memahami konsep pernikahan itu sendiri, itu juga sedang menabur benih-benih masalah. Karena menganggap bahwa ya sudah yang penting satu agama. Karena satu agama pun juga tidak menjamin. Karena kembali lagi pemahaman tentang iman seseorang dengan Tuhan. Sebab pernikahan sesuai dengan firman Tuhan itu Tuhan yang mendesain gitu. Ya, artinya Pak Catur, value, nilai spiritual antar pasangan, calon pasangan ini harus dikomunikasikan gitu ya. Bagaimana memahami konsep-konsepnya ini, apakah sudah sejalan atau belum, kalau belum sejalan ayo kita upayakan hal tertentu mungkin begitu ya Pak. Nah pertanyaan saya ini kan terkait dengan topiknya beda agama lagi gitu ya Pak. Bagaimana praktisnya gitu Pak, mengantisipasinya untuk pasangan-pasangan muda terutama ya, yang oke, dia mau pindah agama, tapi setelah pindah agama ini pokoknya KTP-nya pindah Pak. Nah ini kan urusan administrasi aja gitu, nah itu jadi problem yang lain begitu. Nah di awal tuh antisipasinya seperti apa Pak ya? Mungkin mau dia mengikut iman Kristen gitu, tapi untuk nikah aja gitu, yang penting aku dapat kamu ya sudah, terus akhirnya nanti di perjalanannya kacau nih ya. Jadi antisipasinya itu seperti apa Pak ya untuk teman-teman itu sebenarnya ya? Ya, yang pertama yang perlu dijadikan sebagai antisipasi adalah bahwa ketika menjalin sebuah relasi, itu betul-betul menggumulkan di hadapan Tuhan. Artinya, memikirkan dengan sedetil mungkin keberadaan yang berbeda itu. Supaya ketika mengkomunikasikan pun juga jadi lebih terbuka. Ada bagian-bagian sisi yang kita bisa akhirnya berani menyatakan, berani juga mengatakan begitu. Dan sekaligus juga mempertanyakan begitu. Nah kalau toh dalam komunikasi itu, di dalam interaksi itu muncul konflik, nah itu menjadi sebuah tanda awas untuk supaya lebih preventif begitu. Dan yang kedua adalah menjaga relasi itu. Jangan sampai nanti terbawa oleh perasaan karena lagi suka begitu ya. Itu ada lagunya Gombloh ya. Karena orang lagi jatuh cinta itu tai kucing rasa coklat kan begitu ya. Nah ini saya kira perlu dijaga. Dan ketika kita di dalam Kristus, saya percaya juga Roh Kudus akan menolong gitu ya. Sehingga hubungan itu sungguh-sungguh terjaga, terpelihara dengan baik. Sehingga tidak sampai melakukan hal-hal yang di luar daripada hukum pernikahan begitu ya. Oke. Ya luar biasa Pak. Jadi artinya pemahamannya ini harus benar dulu gitu Pak ya. Supaya dan benar bukan hanya seorang diri tapi dua-duanya harus benar begitu Pak untuk memahami konsep pernikahan ini gitu. Lalu kemudian mungkin ini Pak ya masalah terkait dengan melanjutkan yang tadi begitu Pak. Oke lah jadi misalnya dia pindah gitu ya jadi ke Kristen begitu. Lalu kira-kira upaya-upaya apa Pak gitu ya supaya ketika nanti menjalani sebuah pernikahan, kan pernikahan ini tadi kan di awal unpredictable gitu ya Pak. Artinya apa yang harus dilakukan gitu Pak antar pasangan ini supaya bisa berjalan dengan baik ini sebuah pernikahan ini gitu Pak. Ya, saya kira perlu ada satu upaya bersama begitu ya. Bahwa perlu melibatkan juga support system ya, entah itu orang-orang gereja, jemaat begitu ya, atau pendeta begitu untuk mendampingi begitu. Dan ketika calon pasangan itu udah menyatakan mau masuk ya di dalam iman Kristen supaya konsep pernikahan sama, itu pun juga nanti akan teruji ketika menghadapi problem-problem yang lain. Di situ juga kita bisa
mengevaluasi, artinya memberikan satu penilaian, ini imannya sudah bertumbuh belum, begitu. Pemahaman tentang pernikahan sejauh mana. Nah itu sering mendiskusikan begitu ya. Karena nanti terkait dengan tanggung jawab. Kalau sebagai seorang gadis Kristen begitu ya, lalu mendapati pria yang mau masuk begitu ya. Nah itu juga perlu betul-betul teliti begitu ya. Karena apa? Karena pernikahan itu sekali seumur hidup. Itu sekali seumur hidup. Itu di dalam iman Kristen loh ya. Maka itu sebenarnya di dalam konsep pernikahan itu sudah sebenarnya memberikan sebuah landasan yang sekaligus itu menjadi sebuah peringatan gitu ya. Oke, oke. Iya, iya. Konsep tadi itu Pak ya, konsep bahwa pernikahan itu sekali seumur hidup saya pikir jadi hal yang sangat penting gitu ya. Ya. Dan artinya pernikahan ini harus diupayakan oleh mereka berdua dan tidak bisa mereka berdua, saya pikir tadi support system gitu Ya. Pak ya. Gereja atau kelompok-kelompok komunitas gereja dan seterusnya saya pikir akan jadi hal yang sangat baik gitu ya Pak. Lalu Pak, mungkin kalau ditarik lebih makro lagi gitu, lebih luas lagi. Apakah negara ini seharusnya ikut campur ya Pak dalam urusan ini atau seperti apa begitu Pak? Oke. Ya, ketika di dalam kehidupan pernikahan begitu ya, yang tadi saya menyinggung mengenai satu kali sampai kematian yang memisahkan, itu kan konsep pernikahan Kristen begitu ya. Dan di dalam pernikahan itu juga dikatakan menjadi satu daging. Ini berbicara tentang monogami begitu ya. Dan sebenarnya konsep satu daging ini juga mencerminkan tentang ketrinitasan daripada Allah yang kita imani begitu. Sehingga tidak mungkin ada bagian-bagian hidup yang dibagikan begitu ya. Nah, dan juga harus sadar bahwa di dalam sebuah pernikahan itu memiliki komitmen yang bersifat seumur hidup untuk mengasihi dan kasih yang tanpa syarat dan juga memiliki komitmen untuk mengampuni. Karena memang kita ini orang yang bukan sempurna gitu ya, sehingga di dalam sebuah pernikahan yang tidak sempurna disatukan untuk melengkapi di dalam hal saling mengampuni. Lalu juga bertumbuh bersama secara mental dan spiritual. Komitmen itu yang mestinya juga dimiliki. Komitmen mempercayai, ada trust. Karena ini juga perlu ini di zaman sekarang ini ya. Jangan sampai kita trust dengan pasangan, tetapi diam-diam ada aplikasi untuk memonitor kemanapun dia pergi, kita bisa pantau begitu ya. Itu kan justru menimbulkan kondisi perasaan yang sangat tidak nyaman begitu ya. Komitmen untuk menghargai. Dan sekarang ini butuh orang-orang yang memberikan dukungan untuk bisa komitmen menghargai ini, menjaga, melindungi. Zaman sekarang ini ya luar biasa ya tantangannya. Maka itu keterlibatan daripada hukum negara di dalam undang-undang pernikahan saya kira menjadi penting. Ya, sebab dengan hukum negara itu ada satu tanggung jawab secara moral, sosial, masyarakat. Sehingga pernikahan tidak sembarangan. Jadi asal seneng aja lalu menikah begitu ya. Nah, kekristenan tidak memakai konsep itu begitu ya. Nah, maka hukum negara ini bisa mengayomi ya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini ya, ini ada perubahan ya atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 begitu ya. Ini lebih menekankan mengenai aturan perundang-undangan itu ya, pernikahan yang sah jika dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Ya ini dengan kata lain undang-undang pernikahan di negara kita itu memang betul-betul harus satu agama begitu ya. Jadi kalau beda agak mengalami kesulitan ya baik secara hukum negara gitu ya. Nah maka itu ya kita bersyukur sih ya di dalam negara kita
memberikan undang-undang gitu ya tentang pernikahan, tentang perkawinan ini. Dan memang pernikahan juga dijamin oleh negara begitu. Sehingga kita pun juga bertanggung jawab begitu ya dengan pernikahan yang kita jalani kepada negara begitu. Nah, kalau pernikahan kita tidak bertanggung jawab, negara juga yang akhirnya ikut menanggung imbasnya begitu ya. Maka itu memprihatinkan ketika terjadi kawin cerai begitu ya.